segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Hari ini kita puji Tuhan dengan bernyanyi bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk hormat kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang punya abang? Kamu punya berapa orang abang? Siapa yang punya adik? Kamu punya berapa orang adik? Pernahkah kamu berantem dengan abang atau adikmu? Adik-adik, tahu tidak? Tuhan mau keluarga kita bersukacita dan dapat memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Tuhan mampu loh menolong kita supaya kita melakukannya untuk Tuhan. Wah, senang ya punya Tuhan yang berkuasa dan peduli kepada kita. Adik-adik, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak yang mempunyai banyak abang. Ia mempunyai 10 abang. Wih, banyak sekali adik-adik. Ia juga punya 1 orang adik yang masih kecil. Siapakah nama anak itu? Ya, namanya Yusuf adik-adik. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 2.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Adik-adik, Yusuf tinggal bersama abang-abangnya dan orang tuanya di dalam tenda. Ia sayang kepada ayah dan ibunya. Ia taat kepada mereka. Tapi Yusuf tidak senang dengan abang-abangnya. Dan abang-abangnya juga tidak senang kepada Yusuf. Mengapa ya adik-adik? Karena Yusuf selalu menceritakan pada ayahnya kalau abang-abangnya melakukan kejahatan. Suatu hari, ayah memberi hadiah kepada Yusuf. Sebuah jubah yang sangat indah. Yusuf sangat senang adik-adik. Tetapi abang-abang Yusuf tidak senang. Setiap kali Yusuf memakai jubah itu, abang-abangnya sangat iri dan sangat benci kepada Yusuf. Adik-adik, suatu hari Yusuf menceritakan mimpinya kepada orang tuanya dan abang-abangnya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Engkau akan menjadi raja atas kami. Kami tidak akan pernah menyembah di hadapanmu. Suatu hari, ayah Yusuf yang bernama Yakub memanggil Yusuf. Ya, Pak. Abangmu sedang mengembalakan domba di padang dekat Sikem. Pergi dan cari mereka dan lihat apakah mereka baik-baik saja. Ya, Pak. Adik-adik, Yusuf pergi berjalan melalui gunung-gunung dan lembah-lembah. Dia berusaha untuk menemukan mereka. Akhirnya, Yusuf melihat abang-abangnya dan domba-dombanya. Lihat, siapa yang datang dengan jubah warna-warni itu? Yusuf si tukang mimpi. Waktu Yusuf mendekat, mereka menarik dia dan mengambil jubahnya, lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Yusuf meminta tolong adik-adik, tapi tidak seorang pun dapat menolongnya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggil namanya. Abang-abangnya melemparkan seutas tali dan menarik Yusuf ke atas. Apakah mereka mengizinkan Yusuf kembali kepada ayahnya? Tidak. Mereka ingin menjual Yusuf kepada orang Ismail dan kemudian dibawa ke Mesir. Abang-abangnya sungguh tidak peduli kepadanya. Tidak peduli kesedihan Yusuf. Tetapi Allah sangat mengasihi Yusuf. Demikian pun penderitaan Yusuf. Allah sangat peduli kepadanya. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu
menjual Yusuf kepada Potifar, adik-adik. Potifar sangat senang dengan Yusuf karena Yusuf mengerjakan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Semua itu karena Yusuf mengerti bahwa Allah mengasihi dia dan peduli kepadanya. Yusuf percaya kepada Allah yang mengasihinya dan peduli kepadanya. Beberapa tahun kemudian, Yusuf bertemu lagi dengan abang-abangnya dan ayahnya. Allah membuat segala sesuatu baik untuk mereka. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar kisah Yusuf dan abang-abangnya? Pasti ada yang sedih atau marah. Meskipun Yusuf jauh dari ayahnya, Allah menjagai dia, adik-adik. Sungguh nyata ya bahwa Allah sangat peduli dan sungguh mengasihi Yusuf. Demikian juga kepada kita, adik-adik. Meskipun saat ini kita jauh dari orang tua, meskipun kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita kasihi karena pandemi virus corona ini, tapi Allah tidak jauh dari kita. Allah peduli kepadaku dan kepadamu. Percayalah kepada Allah dan akuilah bahwa Dialah yang mengasihi adik-adik. Allah mengasihi adik-adik bukan hanya dengan menjaga, menyertai, dan menolong dalam hidup sehari-hari. Tetapi Allah lebih lagi sangat mengasihi adik-adik dengan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat bagimu dan bagi kita semua. Ayat hafalan Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Yesus Sahabatku. Kau
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, Allah yang mengasihi dan peduli kepada kami. Ajarilah kami untuk percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali.